أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Ariana Wafidin dari kelas 3 Al-Fatih. Saya akan membacakan hadis 7. Alaikum bisidqi fa inna asidqa yahdi ilal bir. Artinya, bersikap jujurlah kalian karena jujur itu membawa kalian pada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hari ini dalam rangkaian 7 pijar di bulan Ramadan hari ini, aku, Nisrina Zakia Yahya dari kelas 8 Nurul Faidah SIK Al-Fatwa mau membahas nih tentang jujur. Ada definisinya, ada hadisnya, manfaatnya, dan kenapa penting. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Bersikap jujurlah kalian karena jujur itu akan membawa pada kebaikan. Apa sih definisi dari jujur itu sendiri? Apa sih maksudnya? Jujur itu adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan gitu. Jadi perkataan dan perbuatan kita tuh sesuai gitu. Contoh nih, kalau misalnya ada orang nanya kita saum gak hari ini gitu, karena lagi bulan Ramadan nih, saum gak hari ini? Terus kita jawab iya, insya Allah saum hari ini, kayak gitu. Dan yang benar kita emang niat saum hari ini, emang saum juga gitu. Terus kita juga emang menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan saum. Manfaat dari jujur itu apa? Manfaat dari jujur itu banyak, tapi di sini aku mau mencontohkan 5 manfaat dari jujur. Pertama, tenang. Kenapa tenang? Karena gak ada yang perlu kita sembunyikan. Jadi tuh tenang karena apa yang kita katakan tuh emang benar loh terjadi seperti ini gitu. Emang benar sesuai dengan kejadiannya, peristiwanya kayak gitu. Jadi kita nggak gugup, nggak jadinya tuh damai gitu kalau tenang. Kalau jujur tuh kayak gitu. Kedua, kita bertanggung jawab.
Kita bertanggung jawab karena kita mengatakan hal yang benar, melakukan hal yang emang sesuai gitu. Jadinya kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita juga bertanggung jawab sama mungkin kejadiannya gitu ya, atau kita juga bertanggung jawab sama apa yang kita katakan. Ketiga itu ada berani menanggung resiko. Bersikap jujur sendiri itu pasti ada resiko. Walaupun kita tahu bersikap jujur itu mendatangkan kebaikan, bersikap jujur itu sifat yang baik, sifat yang patut untuk kita punya gitu. Tapi pasti ada resiko, entah ada ketidaksetujuan dari orang sekitar atau lingkungan atau gimana. Tapi dengan kita mau bersikap jujur, itu artinya kita mau berani mengambil resiko gitu. Keempat, kita dipercaya oleh orang lain. Dengan punya kebiasaan untuk bersikap jujur dan orang tahu kita jujur, orang tuh jadinya mudah percaya sama kita. Karena orang tahu apa yang kita katakan tuh emang benar loh. Jadinya mereka mudah untuk percaya sama kita. Tapi kalau kita punya kebiasaan berbohong, kebiasaan berdusta, orang jadinya kalau ngedengar kita ngomong ini, ngomong itu, orang tuh jadinya mungkin susah buat percaya karena oh dia punya kebiasaan berbohong nih, benar nggak ya apa yang dia omongin kali ini gitu. Jadi dengan kita bersikap jujur, kita jadi lebih mudah dipercaya sama orang lain. If you want to be trusted, be honest gitu kan. Kelima, last but not least, apa adanya. Bersikap jujur tuh berarti kita bersikap apa adanya. Kita tidak melebih-lebihkan, kita tidak mengurang-ngurangkan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak bersikap jujur gitu, kita tidak bersikap apa adanya, lelah pastinya. Lelah kalau misalnya kita hidup di atas kebohongan. Kalau misalnya kebohongannya satu terbongkar, kita nutup lagi sama kebohongan lain, pasti lelah, pasti melelahkan gitu. Jadi jangan kita bersikap jujur, kita jadi apa adanya gitu, jadinya kita damai ya rasanya. Itu tadi 5 manfaat bersikap jujur. Sekarang apa sih pentingnya? Kenapa sih penting untuk bersikap jujur? Kenapa kita harus bersikap jujur gitu? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Allah Maha melihat, Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang kita katakan. Walaupun mungkin kebohongan kita bagus banget sampai orang lain mungkin orang percaya aja sama kita gitu, walaupun kita bohong gitu ya. Tapi Allah pasti tahu, dan penilaian dari Allah jauh lebih penting daripada penilaian dari manusia. Kayak gitu. Contoh nih, lagi ujian, lagi pekan ujian, terus kita ketemu sama soal yang susah banget gitu, kayak bingung jawabnya apa, terus kita juga nggak yakin ini maksudnya apa, kayak gitu. Mungkin sebagian ada yang memilih untuk menyontek gitu, tapi kita tidak mau mencontek. Karena apa? Karena kita tahu Allah pasti melihat kejadian ini, Allah pasti tahu kalau kita mencontek gitu. Walaupun mungkin guru enggak gitu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah di situ maksudnya kita menjaga syariat-syariat Allah, kita menjaga hukum-hukum yang udah Allah tetapkan untuk kita. Kayak gitu. Dengan kita bersikap jujur, kita tuh menjaga syariat-syariatnya itu, kita menjaga hukumnya, karena jujur termasuk di salah satunya. Kayak gitu. Jadi kita bersikap jujur dengan harapan Allah tuh akan melindungi kita loh. Allah tuh bakal ngasih kebaikan untuk kita, ngasih keberkahan untuk kita gitu. Allah akan membantu kita saat kita sulit gitu. Kayak gitu. Dan lastly, terakhir ada quote terakhir ya. The best thing about telling the truth is that you don't have to remember what is said. Kayak gitu. Itu dia terakhir. Itu sebagai penutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbuka puasa beserta artinya sahabat rumah uap talatil ulukwa sahabat al-azim insyaallah. Artinya telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Assalamualaikum.